Oke, Ibu, terima kasih mau buka kamera. Anda bisa bertanya atau boleh saya bertanya? Silahkan, yang bisa saya jawab pasti saya jawab. Oke. Kalau gitu nggak meyakinkan, Bu. Anda dulu dah yang nanya dah. Biar saya ikut ngalir aja pertanyaannya nanti. Saya nggak perlu menjudge orang, saya nggak perlu nanya orang. Kalau Bapak pengen tahu tentang agama saya jawab. Ya udah, kalau gitu saya bertanya. Kalau Anda paksa, Yesus dia hidup di abad pertama. Nah, sekarang saya tanya, di manakah Yesus mengatakan aku menjamin Kristen masuk surga? Aku menjamin Kristen masuk surga. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bu, sekali lagi pertanyaan saya. Adakah Yesus berkata aku menjamin Kristen masuk surga? Bukan perkataan lain yang saya tanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan. Yang saya tanya ya untuk Kristen. Atau kayak gini aja dah, mungkin terlalu susah itu. Saya ganti pertanyaannya. Ada nggak Kristen mengucapkan ada nggak Yesus mengucapkan satu kali aja kosakata Kristen gitu? Maksudnya gimana nih, satu kali aja kosakata? Iya, di kitab Anda ada nggak Yesus mengucapkan satu kali aja kosakata Kristen atau Katolik? Kita bukan Katolik, Pak. Ya, kalau bukan Katolik, Kristen Protestan. Ada nggak Yesus mengatakan satu kali saja dia mengatakan dari mulutnya Kristen? Saya bukan Katolik, saya ini Pentakosta. Ya, ada nggak kalau gitu Yesus mengatakan jadilah kamu Kristen Pentakosta, atau sekali aja gitu dalam konteks apapun Yesus mengucapkan kosakata Kristen? Banyak. Oh, di mana? Saya tidak hafal ayat-ayat saya, cuman yang saya pelajari dan yang saya dengar dari pendeta dan juga yang selalu saya dengar dari guru-guru saya waktu saya sekolah, bahwasanya Kristen itu adalah jawaban dari Yesus Kristus, yang artinya pengikut Kristus. Itulah artinya Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Bu, bentar bu. Ya, Yesus kagak pernah kenal Kristen. Dan tahukah Anda bahwa yang dikatakan oleh pendeta Anda itu ajaran pendeta, bukan ajaran Yesus? Karena Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, dan Kristen nongol setelah Yesus itu diangkat ke langit jauh berpuluh-puluh tahun gitu. Ada bukti sama Bapak, makanya Bapak ngomong kayak gitu. Oh, banyak. Coba Anda lihat awal dari mula Kristen itu tahun berapa dan dari mana? Yesus lahir sesudah Masehi. Sesudah Masehi. Dan dulu, Bapak dengar dulu saya ngomong. Dan dulu belum ada yang namanya agama Kristen sebelum Yesus Kristus lahir. Dulu agama hanyalah satu, yaitu agama Yahudi. Dan sekarang kalau Bapak mau bertanya tentang Kristen itu, agama Kristen itu datang setelah Yesus Kristus lahir. Makanya dari ke-12 murid Yesus itu ada satu orang yang menyangkal dia, yang namanya Yudas Iskariot. Udah? Baik, salah informasi ibunya ya berarti. Bapaknya Kristen, bentar Bu, ya sabar ya. Bapak ini itu informasi dari pendeta Anda, sedangkan beda dengan isi kitab Anda. Waktu Yesus lahir ya, itu tidak ada Kristen, belum ada. Sampai Yesus itu tamat di dunia ini, naik ke langit, belum ada Kristen. Belum ada. Pandai-pandaian Bapak. Bukan, itu dari kitab Anda. Yang pandai-pandaian itu Ibu melalui informasi pendetanya.
Ada biar Anda tidak ngotot sama saya, buka kitab Anda saja dah. Dari mana Kristen muncul dan tahun berapa gitu. Tak perlu bawa Alkitab, saya nggak perlu. Yang penting saya bilang sama Bapak saya. Oh, kalau nggak perlu Anda mau beriman dari mana, Bu? Tuhan itu ada di hati saya, ya. Tuhan itu ada di hati saya. Saya tidak perlu berbicara tentang keburukan agama lain, bahkan pakai kolor atau nggak pakai kolor. Oh, itu beda konteks nanti cerita itu ya. Kita bahas Yesus gitu, nggak ada istilah masalah toleransi. Kita bahas Yesus dulu gitu. Jangan Anda campur-campur gitu. Jangan Anda campur-campur. Sudah jawab pertanyaan Bapak. Bapaknya yang ngawur kemana-mana. Oke. Pengikut Bapak kan pengikut selangkangan semua. Oh, Bu, kalau urusan selangkangan itu di kitab Anda jagonya. Mulai kan, baik, nggak apa-apa. Saya kalau Ibu mau beralih bahas Yesus ke selangkangan ya, baik kita bahas selangkangan. Pertama-tama paling jago urusan selangkangan, pengikut selangkangan itu adalah Kristen. Oh iya, nih Bu ya, saya tampilkan sama Anda ya. Ini urusan apa nih ya? Nih ya, ini urusan apa coba? Nih sama Anda ya, saya kasih tahu ya. Jagonya pengikut selangkangan kalau di Kristen. Ya, ini apa? Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang perjalanan jauh. Menikmati asmara bersama-sama ini urusan apa, Bu? Kitab Anda ini urusan apa? Selangkangan. Selain ini Bu, jagonya lagi kalau masalah selangkangan ini Bu ya. Nih. Saya akan kasih tahu Anda biar Anda bisa ngaca gitu sebelum nyebut orang lain ya. Nih kitab Anda ya, Yehezkiel 23. Apa bunyinya? Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Jago Bang, Bang lagi jago Bu. Ya kalau di Kristen urusan selangkangan gitu. Hah? Bisa saya jawab? Silakan. Itu kitab perjanjian lama atau perjanjian baru, Bapak? Oh, Anda maunya di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru tambah parah, nanti saya munculin. Aduh. Makanya gini aja ya. Kalau Anda tidak mengakui itu kitab Anda, buang Bu, buang. Ngapain ada di kitab Anda? Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Yang perjanjian lama itu adalah sebelum Masehi. Belum ada peraturan bahwa hanya satu istri. Bukan istri ya Pak, bukan 5 istri, hanya satu istri. Dan tidak dijanjikan di surga. Ya Pak ya. Sejak kapan Yesus melarang atau mengatakan hanya satu istri? Bu, bentar. Sejak kapan Yesus melarang dia satu istri, Bu? Dengar dulu Pak. Bapak yang Bapak baca tadi di perjanjian lama atau perjanjian baru? Oh ya udah, kalau gitu saya bacain yang di perjanjian baru ya. Kalau Anda ngotot mau lari ke perjanjian baru, nih ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil dalam bagian Allah ya, dalam kerajaan Allah janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, lagi-lagi urusan selangkangan, banci dan pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, penipu tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah kan. Orang berzina, urusan selangkangan jago kali gitu. Kalau di perjanjian baru ya, ada banyak Bu, selain perjanjian baru ya, perjanjian selain bagus Pak. Jangan iya Bu.
Gini. Bentar. Kan ibu kan maunya di perjanjian baru masalah urusan selangkangan. Kalau masalah urusan selangkangan di perjanjian baru ya larangan jangan berzina. Selangkangan diurusi berzina itu. Meskipun itu ayat adalah larangan jangan berzina. Jadi jangan berzina. Kalau udah zina urusannya selangkangan, Bu. Ya. Aduh. Dikasih orang waktu ngomong, dikasih room tapi nggak dikasih waktu ngomong. Bu, Anda dari tadi yang meminta tunjukkan di kitab Anda, saya tunjukkan dulu, Anda ngomong selalu gitu. Aku bilang sama gitu. Baca dulu kembali isi kitab tadi. Coba. Bapak baca kembali isi kitab itu. Jangan nyong. Saya baca di bawahnya tidak akan menginjak surga. Saya baca itu tadi. Iya, terus? Coba ulangi dulu. Ulangi dulu bacaannya tadi. Tidak akan menginjak surga. Tadi beberapa larangan. Oke, betul? Jangan Bapak menfitnah. Iya, saya tahu semuanya. Sekarang saya mau tanya dulu yang dikatakan oleh Paulus tadi di Korintus tadi, jangan. Tapi baik. Kalau agama Bapak, dengar. Baik, gini Bu ya, jangan tidak ada masalah menginjak surga. Yang saya tanyakan kepada Anda di ayat itu, Bu, ya urusan berzina itu urusan apa itu, Bu? 70 bidadari, Pak. Bu, sabar ya. Oke. Bu. Kalaunya di Islam cuma 72. Ya, kalau Yesus memberikan 100 bidadarinya. Bu, itu ayat Bu nanti ya kalau 100 istri yang dijanjikan oleh Yesus kayak macam mana, Bu? Baik. Nah, kita tampilkan lagi ya teman-teman yang di perjanjian baru nih ya, Bu ya. Yang di perjanjian baru tentang masalah selangkangan ya. Perbuatan daging yang nyata percabulan. Selangkangan lagi diurusi ya. Kecemaran dan hawa nafsu. Galatia 5 nomor 19. Kan jadi banyak Bu. Kalau ayat-ayat cabul ya urusan selangkangan, kitab Kristen jagonya. Bahkan Yesus menjanjikan 100 istri. Ya wah. Kalau Yesus janjiin 100 istri, ngeri lagi. Kalau di Islam kurang teman-teman. Kalau Yesus janjiin 100 istrinya, macam mana Bu? Macam mana coba? Dengar dulu saya. Saya tanya dulu Bapak, mana ayat yang Bapak baca pertama tadi? Loh, saya bukan cuma tunjukkan satu masalah selangkangan. Ya udah, Bu, kayak gini ya, Bu. Masalah ayat selangkangan itu banyak ya nih. Masa nih pornografi di kitab Anda ya? Oke. Ini masalah pornografi di kitab Anda. Ini kan yang Anda protes, betul? Aduh. Betul nggak ini yang Anda protes? Aduh, betul nggak? Nggak bisa dibiarin ini. Nggak bisa dibiarkan, Ibu ya. Coba kalau namanya orang cabul, orang berzina, ini urusan apa, Bu? Ini urusan apa, Bu? Kalau orang urusan berzina ini urusan selangkangan atau bukan, Bu? Tidak apa. Ya iya, yang saya tanyakan orang berzina itu urusan selangkangan atau bukan? Dengar. Orang berzina itu urusan selangkangan atau bukan? Oke, dengar dulu. Kamu jauhkan dulu kamera itu biar saya baca. Baca nih, baca. Perjelas dulu videonya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, yang tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, terus yang tidak mendapat, apakah Anda membaca itu tadi? Ya jelas lah, dibaca semua. Janganlah kamu sesat. Terus. Janganlah kamu bermabuk-mabuk. Janganlah terus. Jangan menipu seperti Anda menipu. Ya. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, betul? Tidak menginjak kerajaan Allah karena. Oke, baik. Sekarang saya tanya, orang berzina ini ngurusin apa mereka? Saya mau tanya, urusan zina itu urusan apa? Urusan dagang atau urusan selangkangan? Saya mau tanya, orang zina itu urusan dagang kah, urusan bisnis atau urusan selangkangan? Otak Bapak ditaruh di mana? Coba otak Anda ditaruh di mana? Kalau untuk masalah zina ini apa maksudnya? Tulisan di atasnya dulu baca. Tahu
Bu, saya tahu Anda udah baca kan gitu. Ini larangan, oke? Larangan. Tahukah kamu bahwa orang dalam kerajaan surga, betul? mendapat bagian kerajaan Allah? Ya sudah, orang berzina ini ngurusin apa mereka? Orang yang banci, Iya. orang fitnah, orang pemabuk yang tidak mendapat kerajaan surga. Betul. Nah, sekarang yang tidak masuk kerajaan surga itu adalah orang berzina. Sekarang saya mau tanya, zina di sini ngurusin apa mereka, Ibu? Ya. Zina ini urusan dagang, urusan bisnis, atau urusan selangkangan? Jangan banyak bacot sama saya. Saya mau tanya dulu sama Anda. Ya, berzina ini urusan apa, Bu? Ya. Begitu banyak ayat lain di bawah, Bu, ya nih. Sebab itu Pak. nafsu orang muda. Kalau urusan nafsu ini urusan apa, Bu? Baca dulu dari Ya udah. Nah, ini ada nih keluaran. Ya, ini perjanjian lama. Baik. Nih. Ini Efesus. Ya, Efesus. Tetapi percabulan ini urusan apa, Bu? Jangan sepenggal-penggal kau baca. Ya udah. Ya, artinya apa? Gini, kalau di Al-Quran cuma sekali disebut wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Tapi kalau di kitab Anda puluhan masalah selangkangan, ya, aduh. Ngeri, Bu, ya. Kalau di kitab Anda itu masalah selangkangan puluhan ayat gitu. Bukan saya, Pak. Bukan saya lawan. Iya, memang bukan Ibu Bu, lawan saya itu lebih baik yang pintar kayak pendeta Anda gitu. Oke. Kan gitu. Kemudian kita bahas yang lain, oke? Makanya Anda jangan mulai bawa hujatan kan kayak gitu. Kalau Anda udah berani menghujat, maka kitab Anda pasang badan. Dengar. Dihujat kitab Anda pasti. Secara dulu kita bahas, Pak. Secara ilmiah kita bahas ya. Oke. Misalnya kalian punya 2 istri atau lebih, sedangkan waktu pacaran aja, Pak ya. Selingkuh pacar kita pasti lihat. Ya enggak? Bisa nggak bedain istri dengan selingkuh, Bu? Suaminya sama perempuan lain. Sabar dulu, Anda bisa nggak yang membedakan yang namanya selingkuh dengan istri sah, beda nggak? Bisa nggak? Aduh, kasihan kali awaknya perempuan. Aduh, makanya kalau sebelum ngomong sama saya, Bu, jangan nangis duluan. Anda bisa nggak membedakan yang namanya selingkuh dengan istri sah? Itulah kasihan. Bisa nggak, Bu? Diperlakukan sesuka hati. Ya udah. Jadi wajar, Bu. Jadi dari mana itu? Jadi wajar, Bu. Ya, kalaunya untuk masalah istri ya. Kalau untuk masalah istri yang sah, Yesus pun istrinya 2, kan gitu. Wajar kan gitu. Terus juga, Bu, ya nih ya. Enak, kita tak ada saingan. Terus, Bu, ini, Bu, ya, Matius. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, kata Yesus ya, atau ayah, atau ibu, atau istri, ya, atau anak, atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat. Jadi Yesus janjiin 100 istrinya. Kayak gitu. Jadi kalau Anda ya pengikut Kristen ya. Biar saya baca sendiri, Pak. Jangan kau baca. Ini Matius 19:29. Yang mana tadi Bapak baca? Coba. Ini MILT. Terjemahan tahun 2008 nih. Oke, dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah dan saudara laki-laki dan saudara perempuan atau ayah atau ibu, ayo teruskan lagi. Atau istri, atau anak, atau ladang demi namaku, bukan untuk istri 100 istri. Iya demi namaku. Lanjut, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, belum selesai. Baru Anda baca setengah, sudah nyerocos. Lanjut dulu. Jangan nyerocos dulu, lanjut dulu. Makanya Pak. Bu, lanjut dulu. Anda nggak mau baca setengah-setengah kan, lanjut. Ingat. Kan katanya tadi, coba yang di atas. Meninggalkan ini kelanjutannya nih. Dengar dulu, meninggalkan rumah atau saudara laki-laki. Mana tadi? Jangan dijauhkan, Pak. Enggak nampak. Ini rumah. Meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan. Lagi lanjut, Pak. Atau ayah
atau ibu, lagi di bawahnya lagi, atau ibu sampingnya lagi, dan atau istri, atau anak, atau ladang, lagi demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Iya. Jadi bu, bentar. Ya, ini tanggapan saya. Ya, jadi kalau ada ya laki-laki Kristen yang tinggalin istrinya, ya demi nama Yesus, dia akan terima 100 kali lipat istrinya. Ya. Oke, lanjut dulu ke bawah. Oke. Oke. Apa lanjut ke bawah? Ini dari beberapa versi bu terjemahannya. Yang di bawahnya lagi. Apalagi yang di bawah? Yang mana tadi? Ini saya buka satu pasal doang, satu nomor. Siapa yang yang mana tuh? Ini 30-nya nih. Coba Bapak dekatkan yang tadi. Ini 29-nya nih. Nah. Oke. Dan ini 30-nya. Orang, yang mana tadi yang Bapak bacakan itu? Ini nih. Oke, yang di bawahnya coba. Nih, atau istri. Yang di bawahnya jangan di. Oh, di bawah nih. Ini ya, saya labar. Oke. Geser. Lagi. Yang mana? Anda buka sendiri dah, bingung saya. Saya kalau buka sendiri, Bapak, saya pakai HP ini. Ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Anda silakan buka sendiri. Di situ Yesus menjanjikan 100 istri gitu. Meninggalkan anak, istri dan semua ayah bapak ibunya untuk dia bekerja, mencari nafkah di luar sana. Nggak ada urusan bekerja di situ. Bo, nggak usah Anda ubah-ubah apa yang dikatakan Yesus. Nggak ada urusan bekerja ya. Bukan kayak kalian. Bu, jangan ngarang-ngarang, jangan Anda ngarang-ngarang atau mengubah-ubah perkataan Yesus. Yesus mengatakan di situ seperti apa, dan setiap orang yang tinggalkan rumahnya, tinggalkan ayahnya, tinggalkan ibunya, atau tinggalkan istrinya, kata Yesus, dia akan menerima 100 kali lipat. Meninggalkan istrinya demi namaku. Iya. Demi namaku. Iya betul. Demi nama Yesus akan terima 100 kali lipat, betul? Kita sebagai manusia, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita harus melakukan kewajiban kita demi nama Tuhan. Itu artinya demi namaku. Bu, jangan Bapak menambah-nambah. Bu, jangan Anda ngarang-ngarang apa yang dikatakan Yesus ya. Kata Yesus gini, tadi kan Anda udah baca 2 kali ya, barang siapa ya yang meninggalkan rumahnya, tinggalkan ayahnya, tinggalkan ibunya, tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya, ya tinggalkan istrinya atau tinggalkan ladangnya, kata Yesus. Demi nama Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Nggak ada urusan bekerja, nggak ada urusan kerja di situ, kata Yesus. Kalau Anda tinggal, kata Yesus, kalau Anda tinggalkan istri Anda, saya akan balas nanti 100 istri ketika kau mewarisi hidup yang kekal. Itu maksudnya. Aduh, Bu, jangan mengada-ngada, Bu. Jangan diubah-ubah gitu apa yang dikatakan oleh Yesus. Agama Islam itu baik, Pak. Agama Islam itu indah. Makanya, Bu, saya tahu agama Islam itu baik. Kami itu dilarang berdusta, Bu. Ya. Makanya saya bacakan aja, karena di Islam itu agama baik dan tidak boleh berdusta, tidak boleh ngarang kan gitu. Di sini Yesus jelas kalau Anda tinggalkan istri demi nama Yesus, ya dia akan balas 100 kali lipat. Loh, kenapa Bu turun? Saya nunjukin yang tertulis di kitab Anda, perkataan Yesus. Mana ibunya, teman-teman? Adakah? Mana dia? Bu, jangan nangis dulu, Bu, ya. Aduh. Bu.
pingsan. Aduh. Makanya Bu, ya kalau mau kencang-kencangan sama saya, kalau tadi bahas Yesus ubah ke selangkangan, saya bacakan kitabnya urusan selangkangan paling jago. Katanya perjanjian lama alasannya. Saya bawakan larangan-larangan di perjanjian baru yang ngurusin selangkangan. Apa pula? Katanya jangan bahas itu lagi. Bahas pula masalah katanya di Islam 72 bidadari, nanti kena ayat 72 kurang Bu ya. Udah saya bilang kurang. Yesus janjinya 100 gitu. Aduh. Kalau Yesus janjinya 100 itu bukan ayat lagi, HIP itu Bu ya. Ada macam mana ibu-ibu ini. Ya makanya jangan modal nyerocos ya, jangan modal nyerocos, belajar dulu gitu. Apa yang tertulis jangan Anda ubah-ubah ya.